wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Malia, NIM 220246, Prodi Ilmu Hukum kelas R1 Hukum semester 3, mata kuliah Hukum Perikatan, dan dosen pengampu Ibu Dikaratu Marfuatun SHMH. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hapusnya atau berakhirnya perikatan. Apa sih hapusnya atau berakhirnya perikatan itu? Nah, jadi perincian tentang hapusnya perikatan disebutkan dalam pasal 1381 KUHP Perdata, yaitu penawaran pembayaran tunai atau diikuti oleh penyimpanan barang yang hendak dibayarkan itu di suatu tempat. Nah, terus ada lagi perubahan utang atau kompensasi atau perhitungan utang timbal balik. Nah, terus ada lagi pencampuran hutang, pembahasan hutang, hapusnya barang yang dimaksud dalam perjanjian akibat berlakunya suatu syarat dan lewat waktu. Berdasarkan ketentuan pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ada beberapa hal yang dapat menghapusnya perikatan. Di antaranya ada 8 bagian sebagai berikut, yaitu yang pertama karena pembayaran, dan yang kedua karena penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, dan yang ketiga karena pembaruan utang, dan yang keempat penjumpaan hutang, dan yang kelima pencampuran hutang, dan yang keenam pembebasan hutang, dan yang ketujuh karena musnahnya barang terhutang, dan yang terakhir karena kebatalan atau pembatalan. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih tentang karena pembayaran. Nah, jadi karena pembayaran itu berdasarkan ketentuan pasal 1382 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menerangkan bahwa tiap perikatan dapat dipenuhi oleh siapapun yang berkepentingan, seperti orang yang turut berhutang atau penanggung hutang. Nah, yang kedua karena penawaran pembayaran tunai yang diikuti negara, penyimpanan atau penitipan. Berdasarkan ketentuan pasal 1404 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menerangkan bahwa jika kreditur menolak pembayaran, maka debitur dapat melakukan penawaran pembayaran tunai atas apa yang harus dibayarkan. Dan jika kreditur yang menolaknya, maka debitur dapat menitipkan uang atau barang kepada pengadilan. Dan yang ketiga, karena pembaruan hutang. Apa sih pembaruan hutang? Nah, pembaruan hutang atau novasi adalah suatu pembaruan perjanjian baru yang menghapuskan suatu perikatan dan sambil meletakkan suatu perikatan baru. Dan yang keempat, karena perjumpaan hutang atau kompensasi, menurut ketentuan pasal 1426 KUHP Perdata, perhitungan tersebut terjadi dengan sendirinya. Artinya tidak perlu para pihak penuntut diadakan perhitungan itu. Dan yang kelima, pencampuran hutang menurut Maryam Darus Badrul Zaman 1996 sampai 186. Pencampuran hutang adalah pencampuran kedudukan atau kreditur dari partai-partai yang mengadakan perjanjian sehingga kualitas sebagai kreditur menjadi satu dengan kualitas dari. Dan yang keenam, pembebasan hutang. Undang-undang ini tidak memberikan definisi apa itu pembebasan hutang. Namun demikian, dalam hal ini menurut Maryam Darus Badrul Zaman, yang dimaksud dengan pembebasan hutang ialah pernyataan kehendakan dari kreditur untuk membebaskan debitur dari perikatan, dan pernyataan kehendakan tersebut diterima oleh debitur. Dan yang ketujuh, ada karena musnahnya barang yang terhutang berdasarkan ketentuan pasal 1444 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jika barang tertentuan yang menjadi pokok persetujuan musnah tak dapat diperdagangkan atau hilang hingga tak diketahui sama sekali apakah barang itu masih ada atau. Oke, yang terakhir karena pembatalan atau pembatalan sebagai disebut dalam pasal 1266 ayat 1 KUHP Perdata, bahwa apabila surat batal dipenuhi maka segala sesuatu kembali keadaan sesuatu. Baik, itu saja yang saya paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.